Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah turun kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu tercurah penuh di tempat ini. Dan kami tahu Kau hadir Tuhan. Di mana Roh-Mu bekerja, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Di mana Engkau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan kami boleh memperingati, kami boleh mengambil minyak yang baru, urapan yang baru, kuasa yang Kau sudah berikan. Kami boleh aktifkan di tempat ini Bapa. Sehingga kami pada saat pulang Tuhan berbeda. Pada saat kami kembali ke rumah tangga kami, ke pekerjaan kami, ke pelayanan apapun juga, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi benih yang terbaik dalam setiap hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, bukan hamba-hamba Tuhan di tempat ini.
sehingga mereka Tuhan mengambilnya Tuhan, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Dan kami percaya disitulah iman kami dikokohkan, kami berakar kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Jangan duduk dulu, kita naik yel-yel haleluya 3 kali. Amin. Saudara tahu nggak artinya haleluya? Ya betul. Puji Tuhan gitu ya. Kadang ada pembantu saya, Ama, panggil saya kan Ama. Haleluya itu artinya apa? Puji Tuhan. Ya, 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya perkenalkan Ibu Maria boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Saya sudah kali ketiga ya ke tempat ini. Kira-kira yang terakhir saya melayani di tempat ini 3 bulan lalu. Karena waktu itu saya masukkan ke YouTube khotbah tentang akhir zaman ya. Dan itu saya lihat udah 3 bulan Pak. Jadi 3 bulan lalu saya kembali lagi ke tempat ini. Tapi puji Tuhan saya juga nggak tahu ternyata tanggal ini tuh Pentakosta. Kita janjiannya udah bulan kemarin ya Pak. Ya puji Tuhan lah, kita bawa api kegerakan. Waktu Kamis kemarin, Kamis, Jumat, Sabtu, kami masuk ke Bukit Doa Depok. Di sana banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dari berbagai gereja ambil doa puasa. Bahkan setiap gereja-gereja mengambil waktu 10 hari untuk berdoa berpuasa. Saudara, ya, apalagi gerakan Pentakosta. Harus terjadi Pentakosta, apa pencurahan Roh Kudus. Penta itu 5, ya, ke-50, hari ke-50 ini dicurahkan. Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Saya kebetulan dibawa Tuhan ke Israel belum lama. Itu ada telapak kaki Yesus di Israel itu masih dilestarikan. Disinilah Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh orang banyak loh saudara. Tiba-tiba terangkat ke surga dan batu di mana Yesus berdiri dilestarikan sampai hari ini. Dan dia berjanji akan datang kembali ke tempat yang sama di Bukit Zaitun ya. Nanti Tuhan akan datang menjemput kita. Amin. Amin. Itu pengharapan kita. Karena di dunia ini sementara. Kita hanya di dunia ini ya paling umur 70 tahun itu kalau kuat. Ya kalau nggak kuat 40, 50 udah sakit-sakitan ya pulang ya saudara ya. Tapi puji Tuhan, saya percaya di tempat ini saudara harus ambil urapan baru, ambil kuasanya. Rugi kalau saudara tidak menerima kuasa yang dari Tuhan. Ya saya bisa acungkan tangan, angkat tangan yang sudah dibaptis Roh Kudus. Salah satu tandanya berbahasa roh. Ya puji Tuhan. Sebagian kalau belum minta, ya minta sama Tuhan. Kenapa? Rugi kalau nggak menerima, nggak rindukan. Buat apa sih bahasa roh? Buat apa sih lama-lama. Saya ada tuh sepupu saya tuh, tapi Protestan ya, dia tidak mengerti dan mengenal bahasa roh. Ya, bukan untuk dipermainkan, itu bahasa doa. Jadi kita harus terima pada saat kita habis kata-kata untuk berdoa, maka kita berbahasa roh. Setan tidak tahu, iblis tidak tahu artinya, tapi Bapa di surga tahu artinya. Ya. Jadi kita terima kuasa, jangan sampai kita jadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Ya. Pak Hotben sama istri luar biasa, jemaatnya nyanyinya luar biasa, hadirat Tuhan penuh di tempat ini. Amen. Saya rasakan. Haleluya. Haleluya. Jadi sampai ke rumah jangan melempem lagi oleh masalah hidup, oleh tekanan, oleh aktivitas sibuk lagi. Lupa Tuhan, lupa rencana Tuhan, lupa Tuhan akan datang kembali kedua kali ke tempat di bumi di mana Dia turun. Ya, jadi saudara, saya diberikan firman oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya Bapak Ibu boleh baca ya bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin.
Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan dikatakan kita akan menerima kuasa. Kuasa itu sudah diberikan belum? Sudah. 2000 tahun yang lalu menerima baptisan Roh Kudus murid-muridnya. Kita juga sampai hari ini menerima. Sudah diberikan. Kalau yang belum menerima, minta. Saya minta Roh Kudus, bahasa roh, minta baptisan Roh Kudus 6 bulan. Setiap hari saya berdoa di rumah. Tuhan, kalau Roh Kudus memang ada, tolong Tuhan, aku mau, aku minta. Saya doa setiap hari sampai 6 bulan. Tadinya saya nggak mengerti apa pentingnya Roh Kudus, ya, apa gunanya untuk saya. Pada saat saya baca firman Tuhan, saya baca buku tentang Roh Kudus, itu penting. Penolong, penghibur yang memberikan kita kekuatan senantiasa. Kadang kan kita orang Kristen kan udah percaya, udah terima Yesus, udah dibaptis, tapi perjalanan hidup itu membuat lemah. Ada masalah, ada ujian, ada kesedihan, ada tekanan. Bisa lama-lama nggak kuat, ya. Maka Tuhan waktu naik ke surga, tunggu, jangan kemana-mana. Aku akan memberikan penolong, tunggu, suruh tunggu. Nah, saudara di rumah saudara tunggu, menanti-nantikan Tuhan. Atau mereka yang orang-orang Pentakosta, kemarin kita ada pelayanan di Depok, umur 58 baru dibaptis Roh Kudus. Kemarin dia ngaku baru hari ke-6, kemarin waktu kan 10 hari. Dia doa 10 hari, hari ke-6 dia terima. Umurnya udah tua, 58 tahun baru terima. Dari kecil udah Kristen, tapi mungkin tidak mengerti. Tapi pada saat dia mengerti, aduh aku perlu Tuhan, aku perlu kuasa Tuhan, aku perlu dipenuhi, aku perlu lebih lagi dengan Tuhan. Oleh sebab itu alami. Ya, kekristenan bukan agama. Ada banyak agama, 5 agama, baik semua. Tapi mana yang membawa jalan kebenaran dan kehidupan? Ada kuasa di dalam Tuhan. Seringkali manusia mengalami masalah ujian pencobaan, bingung, stres. Larinya kemana? Cari kuasa yang di luar, cari dukun-dukun, cari orang pintar, cari susuk. Ada nih di sini susuk supaya kalau ngomong orang tertarik, kalau mau dagang dia laris. Ada apa saudara? Karena tidak mengerti, sudah percaya Yesus sudah terima Tuhan, sudah dibaptis, sudah. Tapi pada saat dagangan sepi, usaha gagal terus, bingung kan? Udah ke gereja, udah doa, udah baca firman. Tapi saudara di sini udah itu belum setekun setia, belum doa, baca firman sungguh-sungguh? Saya yakin enggak. Kenapa? Lah, cepat bimbang. Masalah datang cepat bingung, stres, cari kuasa yang di luar Tuhan. Cari dukun-dukun, cari orang pintar. Berarti kita bodoh. Karena kita cari orang pintar. Jadi berarti kita bodoh. Orang yang mencari orang pintar berarti orang yang bodoh, saudara. Ya kan? Secara logika, ya kan? Tapi kita jangan bodoh. Tuhan sudah berikan kuasa, Tuhan sudah berikan hikmat, Tuhan sudah berikan anugerah karunia, Tuhan sudah berikan penolong Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua, ya. Oleh sebab itu cari Tuhan, cari rencana Tuhan. Kami kemarin ada anak muda juga ikut kami. Kenapa anak muda mau ikut doa puasa? Biasa ibu-ibu, biasa orang tua cari ke bukit doa ambil puasa. Ini anak-anak muda, tante saya mau supaya masa depan saya dibuka Tuhan. Bagus saudara, muda-muda cari Tuhan, ambil waktu doa puasa. Kebanyakan kan pendoa-pendoa itu kan nenek-nenek, orang-orang tua yang udah banyak waktu, banyak ini kan berdoa. Tapi ada anak-anak muda juga di sana. Mereka mencari Tuhan, mencari rencana Tuhan, bukakan masa depan mereka. Karena anak-anak muda seringkali stres, bingung, gelap masa depan gimana. Usaha bingung, mau mulai meniti karir atau mau ini, katanya banyak yang gak ada lowongan. Kalau mau buka pekerjaan gak ada modal. Mau usaha, ada modal, mau usaha apa? Bingung, usahanya apa? Ya kan? Serba bingung semua dunia ini, serba tidak menentu. Sebab itu ayo kita menarik diri. Seperti Tuhan Yesus ke Taman Getsemani untuk berdoa. Cari rencana Bapa, cari rencana Tuhan, cari kehendaknya. Sehingga kita berjalan tidak dalam kegelapan, kita berjalan tidak dalam keadaan bingung, stres.
Akhirnya kumat, ada yang sakit mah akut. Ya, dengan kita ini ada satu juga ibu-ibu kumat terus sampai masuk UGD, sampai berdarah itu dia punya lambung. Jadi setiap 3 jam makan nasi sendok 2 sendok, 3 jam makan nasi juga. Nah itu, Bu, jangan banyak pikiran. Ambil kuasa Tuhan, ambil otoritas Tuhan. Diperkatakan iman. Jangan stres-stres semua, banyak pikiran. Kalau kita mau dipikirin, pikiran banyak. Entar keluarga, entar anak, entar orang tua, entar suami, entar ada yang sakit, entar ada usaha yang macet, entar juga tetangga gerecokin, entar juga ada pelayanan yang saling sikut-sikut, entar hamba-hamba Tuhan dengan yang lain hamba-hamba Tuhan juga. Tuhan bawa saya ke level hamba-hamba Tuhan, banyak yang saya kenal, mereka juga saling jelekan, saling sikut, saling iri, saling marah, saling menjelekan. Nah, itu juga masalah, saudara. Ya, jadi pada intinya kita ayo cari Tuhan. Kuasa sudah diberikan, jangan cari-cari kuasa. Kuasa sudah diberikan pada anak-anak Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan suruh tunggu murid-muridnya. Bahkan mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus siapa? Tuhan Yesus. Yang membaptis air siapa? Yohanes. Baptisan pertobatan. Kamu bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat, dibaptis air. Hidup lama dikubur, hidup baru. Nah, baptisan Roh Kudus itu Tuhan Yesus secara roh datang menjamah setiap kita, memenuhi dengan rohnya. Rohnya Yesus tuh masuk di dalam roh kita. Oleh sebab itu kuasanya yang ada dalam Yesus ada pada kita. Tapi seringkali orang Kristen bodoh, tidak mengaktifkan, sehingga bingung, stres. Pelayanan pun banyak yang stres. Saya juga bingung, ini ada, saya kan banyak dibawa ke pelayanan. Ini ada gereja bagus, sekali jemaatnya nggak ada. Yang ini ada jemaat tapi gereja nggak ada. Terus juga ada yang gerejanya yang bermasalah, banyak sekali. Jadi saya bilang, loh Tuhan, pendeta-pendeta juga pada bingung kali ya. Saya bilang gitu, ayo cari Tuhan, cari rencana Tuhan, minta jiwa-jiwa, minta berkat-berkat yang dari Tuhan saja. Ya, karena berkat yang dari Tuhan membawa kita lebih dekat sama Tuhan, cinta pada Tuhan. Karena mintanya yang benar, yang dari Tuhan. Tuhan itu maha kaya, maha limpah. Gak pernah dia itu menahan berkat bagi setiap anak-anaknya. Amin. Amin. Saudara sini mengalami masalah ekonomi, ayo angkat tangan. Gak apa-apa. Gak ada, oh aku banyak duit, aku deposito aja. Atau yang mengalami sakit penyakit, ada ya, nanti kita berdoa minta kesembuhan yang dari Tuhan. Itu suami aku juga lagi sakit, tapi untungnya masih untungnya stroke ringan 5 bulan lalu lah kira-kira. Tapi disitulah Tuhan mendidik ya. Kadang masalah-masalah itu ada didikan Tuhan. Jadi semenjak itu suami saya tidak merokok lagi sampai hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Amin ya. Padahal saya udah doain, udah puasain. Masa dulu kamu tuh jangan merokok deh. Baik Allah nih, tubuh ini nanti dirusakkan. Nanti kamu gak masuk surga. Karena di surga gak ada api, saya bilang. Yang ada api di neraka, saya bilang gitu. Kan merokok harus pakai pantik api kan. Pom bensin aja. Katanya ada satu hamba Tuhan, kenapa merokok di Alkitab gak ada ditulis, katanya dilarang merokok. Berarti boleh merokok. Di Alkitab gak ada tulis kan melarang merokok. Kamu pakai hikmat, di pom bensin aja dilarang, apalagi di sorga. Ya, maksudnya bahwa merokok itu merusak tubuh. Kan di bungkus rokok itu gambarnya serem-serem loh saudara, ya kan? Entah leher bolong, paru-paru, waduh, saya bilang ngeri. Saya lihat udah ngeri ya. Tapi masih aja. Akhirnya ada didikan Tuhan, ajaran Tuhan supaya kita bertobat, ya. Jadi saya diingatkan Tuhan ada 2 hal di mana kuasa Tuhan harus kita terima untuk kita punya kuasa, ya. Misalnya saudara, ada setan nih, ada kuasa kegelapan nih yang menahan, ada kutuk-kutuk, wah bangkrut terus. Biasa penyakit, sakit 7 turunan sakit yang sama. Itu ada kutuk saudara. Ayo hancurkan dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Patahkan, hancurkan. Ya saudara, makanya
gereja tuh jarang sekali diajarkan untuk mereka pakai kuasa Tuhan karena sudah diberikan. Seringkali kumpul doa, ayo jemaat kumpul doa. Ini gereja sudah mau disita. Nangis. Haleluya Tuhan, tolong Tuhan. Semua nangis. Boleh nangis, boleh. Tapi bangkit, ambil kuasa, ambil iman. Tuhan, aku percaya ini gerejamu. Tuhan sudah menyediakan. Pasti Tuhan kirimkan berkat bagi gereja sehingga tempat ini bisa dibeli dengan kontan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mustahil gak? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, perkatakan. Maria, gimana sih doa peperangan? Ayo saya ajarkan doa peperangan. Jangan kalah sama setan iblis. Ya, seringkali kita diajarkan jemaat, ayo belajar doa, usir iblis, usir setan. Ada perkataan yang diucapkan, ada kekuatan roh sehingga iblis menyingkir, berkat Tuhan tercurah. Amin. Ada kuasa yang diberikan, kita pakai. Kuasa Tuhan itu dipakai, jangan dibiarin, dianggurin. Ya, sehingga kita orang Kristen lemah, bodoh, ya. Terus iblis, syukurin. Iblis berkeliling terus, iblis bilang, syukur lu miskin, kere, pelayanan lu berantakan, lu nggak bisa apa-apa, ditekan. Karena iblis kan panah api ya, dia senjatanya cuma 2 iblis, panah api, pikiran negatif. Udahlah lu jangan pelayanan, ngapain jadi hamba Tuhan? Udah lu jangan jadi orang Kristen, ngapain sih cuma nyanyi pulang udah nggak ada apa-apa. Terus ngapain jadi orang Kristen, doa terus, doa kamu nggak dijawab. Tuh setan seringkali kasih panah api iblis. Terus dituduh sehingga kita iya ya ngapain jadi orang Kristen, iya ya gua doa terus kayaknya percuma, gua capek, ya kan? Itu setan. Tengking, usir, hai iblisnya. Aku ambil iman. Pada saat aku berdoa, aku menarik kuasa Tuhan. Pada saat aku berdoa, aku mengandalkan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diperkatakan firman. Iblis menyingkir. Pada waktu Yesus diuji, dicobai iblis, firman. Iblis pakai firman. Dia mengerti firman. Apalagi orang Kristen yang tidak pernah baca firman, malas-malasan, gimana mau lawan? Karena firman Tuhan itu pedang roh. Pedang rohmu pendek, gimana mau nusuk iblis? Gak bisa. Harus panjang dan tajam. Sehingga kau bisa hajar iblis. Dengar iblisnya dari hadapanku. Aku anak Tuhan, aku milik Tuhan. Berkat Tuhan tercurah bagiku. Ya, diperkatakan semua kutuk-kutuk nenek moyangku hancurkan, generasi ketiga keempat di atasku, dari kedua orang tuaku aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Diucapkan segala kutuk-kutuk yang pernah saudara tahu dalam keluarga. Keluargaku kawin cerai, keluargaku sakit ini, sakit itu turunan. Terus keluargaku miskin terus, kin 7 turunan. Patahkan, hancurkan dengan kuasa siapa? Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, harus semangat, saudara ya. Jadi saya pun bawa firman semangat karena saudara ada reaksi, ada hati yang bergetar, ada Roh Kudus yang tercurah di hati saudara sehingga dapat rema. Oh iya, aku harus begini. Ya, jangan jadi orang Kristen yang statis. Ya, cuman ke gereja karena gua KTP Kristen, tanpa otoritas, tanpa kuasa. Dijitak sama setan. Udah gitu udah doa, Tuhan tolong gini. Terus di satu sisi mulut berdoa minta sama Tuhan, di satu sisi ngutukin anak. Lu bego, lu gak mungkin lu berhasil, lu memalas ini. Ngutuk anak, ngutuk saudara, ngutuk ponakan, ngutuk orang tua. Itu menghancurkan doa saudara. Mulai saat ini tutup mulut, jangan perkatakan yang jahat, yang negatif, yang membuat saudara jadi kesel, ngomel, bersungut-sungut. Akhirnya apa? Doa saudara hancur sama iblis. Doa saudara gak dijawab. Pada waktu malaikat mau datang bawa jawaban doa, ini Tuhan gak salah yang mau diberkati. Kok dia ngomel-ngomel terus ya? Dia bersungut-sungut terus ya? Dia marah-marah terus ya? Kepahitan terus ya? Tuhan salah alamat kali. Akhirnya
malaikat bawa lagi berkatnya ke surga. Diberikan kepada orang-orang yang mau mengucap syukur, pada orang-orang yang setia, kepada orang-orang yang mengambil otoritas kuasa daripada Roh Kudus. Ambil peperangan roh. Di langit kedua ini ada penguasa angkasa yang menghalangi anak-anak Tuhan untuk bertumbuh, menghalangi berkat anak-anak Tuhan supaya anak Tuhan makin miskin, makin penyakitan sehingga kau mengutuki Tuhanmu. Itu yang iblis mau. Tapi kita jangan mau begitu. Maju lagi. Sambil mencucurkan air mata. Aduh Tuhan, aku lagi sakit. Maju lagi. Aku kere, masalahku banyak. Persoalanku belum selesai. Maju lagi. Firman Tuhan ada katakan, aku menabur, menteteskan air mata. Pada satu saat akan pulang dengan bersorak-sorai. Ya, ada kuasa, ada kemenangan yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, musuh kita di samping iblis kedua apa? Kita kedagingan. Ada yang katakan daging lemah, ya kan? Terus roh penurut. Jadi kita ikutin yang lemah aja terus. Itu orang yang bodoh, pakai ayat lagi. Kan daging lemah. Ikuti roh Tuhan yang perkasa. Roh kita sudah dipenuhi, sudah dikuasai, sudah diberikan kuasa dari Roh Kudus. Pakai kuasa itu. Karena bukan kita lagi yang ada dalam kita. Ada roh yang dalam kita yang kuat, perkasa, menyala-nyala. Ya. Jadi jangan sampai kita ini dikuasai daging, tubuh dosa. Masih bisa kepahitan, masih bisa berselisih, masih bisa benci, masih bisa ngomel, masih bisa berantem. Nih dosa masih malas-malasan. Ayo bangun, kata Roh Kudus, doa. Aduh enak tidur dah, dingin dah tidur. Capek. Itu daging, ikutin daging. Seringkali manusia apa-apa setan, apa-apa salahin setan, apa-apa salahin setan, lu setan nih, dasar setan. Yang disalahin setan terus, tapi nggak mau pernah nyalain diri sendiri, saudara. Ya kan? Ayo kerat kedagingan, maka jangan firman pikul salib. Sangka ikut Yesus. Ada hal-hal yang dikerat, ada hal yang harus disalibkan, ada hal yang kita harus potong. Kemalasankah, kemudian kebenciankah, hati yang harus selalu dibereskan. Dari kepahitan, amarah, perselisihan, iri hati, dendam, banyak sekali kita bongkar, kita buang. Saya bilang sama Tuhan, uji hatiku lagi, tilik, bereskan lagi. Aku mau diproses lagi, dibentuk lagi. Saya seringkali ngomong sama Tuhan, kalau masih ada yang beres, Tuhan munculkan lewat apa masalah. Maka masalah-masalah itu baik supaya kita terbongkar apa yang di dalam kita nih apa sih. Pada waktu engkau dimaki-maki orang, gua gak salah dimaki-maki. Marah lagi, gua balas maki. Jadi muncullah peperangan, ya kan, dendam. Nah berarti belum beres. Oh Tuhan, berarti aku masih emosian. Aku masih pemarah nih. Aku belum menguasai diri. Karena apa? 9 buah roh itu belum menguasai. Padahal kalau sudah dipenuhi Roh Kudus itu akan menguasai. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ujungnya penguasaan diri, ada nggak? Balas nggak yang jahat dengan yang jahat? Kalau gitu saudara jahat juga dong. Saudara dibalesin yang jahat, saudara balas lagi. Bapaknya dengan orang fasik, orang berdosa. Tidak ada pertobatan, itu artinya daging terus, ya, yang dimakan daging, kedagingan. Ambil dong puasa. Teman saya pagi baru, Bu Maria, aku ambil doa Daniel itu gimana? Galang daging. Terus saya tanya, saya kan pernah puasa daging, puasa Daniel, puasa Esther pernah, puasa 40 hari pernah. Saya bilang, ikan boleh makan nggak? Semua yang bernyawa jangan dimakan. Selama 21 hari. Nanti kalau di meja ada ayam, jangan deh. Sayur sama nasi. Penguasaan diri bisa nggak? Ya kan? Karena kalau saudara tidak menguasai diri kita, setan bisa pakai. Sehingga bukan celah. Setan masuk hajar hidupmu. Sebab itu ayo kita tutup rapat. Pagari dengan kuasa Tuhan. Sehingga tidak ada celah iblis. Sehingga mulutmu penuh kuasa. Jangan mengutuki orang. Hatimu yang air kehidupan mengalir. Masa air yang keruh
bisa sekali waktu mengutukin orang, sekali waktu bisa haleluya di gereja. Gemetar, surga gemetar, malaikat gemetar. Pada waktu pulang ke rumah, maki-makian keluar dari mulut ya sama. Apa itu betul? Salah. Doamu percuma, ucapanmu percuma, karena iblis ambil, saudara yang keluar kutukan, ambil ke sama setan, dilemparkan ke diri kita lagi, menjadi masalah, menjadi problem, menjadikan kita bulan-bulanan iblis, sehingga kita lemah, jadi orang Kristen lemah, ujungnya murtad. Itu yang iblis inginkan. Jadi saudara ingat, musuh kita iblis, pakai kuasa Yesus untuk mengusir. Doa peperangan. Kami berdoa dari Bukit Doa, semalam masih nginap di rumah saya. Yuk naik doa. Karena kita naik ke menara doa, aduh Bu Maria pusing, kayak petir. Masalah keluarga banyak kayak petir, tor. Naik doa, saya bilang. Hentikan badai dalam hidupmu, hentikan. Kalau memang itu tabur tuai, terima. Kalau lu jahat, terima yang jahat, terima bersama Yesus. Aku jalani Tuhan. Ini dulu saya salah, dulu saya dosa. Ada teman satu pelayanan kami, dia masuk penjara. Saya besuk Bu Maria sambil nangis. Laki-laki. Saya dulu banyak dosa Bu Maria. Saya terima sekarang. Apa yang dia tabur masa lalu, terima, gak apa-apa. Tapi nanti terus sampai sudah selesai, engkau akan maju bersama Yesus. Asal jangan kau murtad. Karena ada hal tabur tuai yang dulu-dulu yang kita lakukan yang jahat, kita terima. Nah, taburan yang baik pun kita akan tuai. Bisa sampai ke anak cucu. Seperti saya juga nabur aja yang baik, memberi aja. Orang bilang pencitraan. Dia mah pura-pura baik. Saya pernah digituin. Dia mah memberi juga supaya dilihat orang. Terdengar di kuping saya, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku memberi itu sudah. Nggak harus orang komen kan banyak gitu kan, udah biarin aja, saya nggak mau pusing, yang penting saya memberi tanpa saya harus mereka membalas ya, karena memang kita punya kasih, belas kasihan, kita memberi sudah gitu ya. Seringkali orang berkomen-komen, udah saya nggak mau pusing, saya nggak mau ambil omongan orang, yang penting hati saya dengan Tuhan beres, dan saya memberi misalnya kepada seseorang, itu pun karena Tuhan gerakan belas kasihan. Dan apa yang saya tabur bertahun-tahun, apa yang mama saya tabur bertahun-tahun, saudara keluarga saya pada tahu mama kamu tuh orang yang murah hati. Sampai ke kampung-kampung sering bagi-bagi baju, bagi-bagi makanan. Ya, taburannya ke kita sampai ke anak cucu kita. Makanya Tuhan berkati, Tuhan naikkan derajat kita, Tuhan pulihkan semuanya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Sampai ada bilang hamba Tuhan, ibu hamba Tuhan, ibu pendeta bilang, Bu Maria, karena kamu pendoa, anakmu diberkati. Amin. Jadi kita cuma aminkan saja ya. Jadi kita tinggal menuai bersama Yesus ya, yang semua yang baik. Ingat saudara, kuasa sudah diberikan, pakai kuasa dari Roh Kudus untuk menghancurkan iblis, menghancurkan kedagingan. Ada banyak kali pendeta-pendeta besar jatuh. Kenapa? Mereka cinta Tuhan, mereka cinta pelayanan, mereka cinta jemaat, tetapi hidup tetap di dalam dosa. Tapi kedagingan tidak pernah dikerat, tapi mereka terus melakukan dosa. Tapi suatu hari iblis akan menuntut, sehingga hancur semua pelayanannya, hancur semua jemaatnya. Karena dia pemimpin besar, sehingga jemaat-jemaatnya banyak yang kecewa, banyak yang kepahitan. Gua kira pendeta ini baik, bagus, di mimbar hebat, taunya berzina, ya, taunya pakai uang dalam gereja, tidak benar, tidak jujur. Jadi batu sandungan kan, saudara. Jadi kita lihat kasih dan kuasa Tuhan dua sisi. Memang Tuhan mengasihi, tapi ada hajaran Tuhan juga. Ada didikan Tuhan yang keras. Saya juga di Pas Agape, kami buka pasukan akhir zaman Agape di YouTube. Yang ikut terhisap di dalam pasukan penuai ini, dididik keras oleh Tuhan. Dididik untuk disiplin, dididik untuk hidup benar, hidup kudus. Muka sama belakang harus sama, jangan di muka baik, taunya hatinya jahat. Itu percuma saudara, pakai topeng pelayanan. Bahkan pelayanan untuk cari uang, pelayanan untuk nama tenar, pelayanan untuk wah hebat nih kamu jadi pemimpin. Nol di mata Tuhan. Kenapa?
hanya cari kemuliaan sendiri, bukan cari kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saudara, pada saat kita hari ini mengalami kembali di mana 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus dibaptis Roh Kudus pertama kalinya di Yerusalem. Hari yang sama, saudara terima, minta urapan baru. Pada saat nanti pujian dinaikkan, saudara ngomong sama Roh Kudus dalam hati saudara, yang sudah dibaptis Roh Kudus Tuhan, minta urapan baru. Ya, saudara mau makan nasi basi? Nggak mau kan? Minta urapan baru setiap hari, minta firman yang baru setiap hari, minta kasih dan ucapan syukur tiap hari yang baru. Bahkan pujian pun ada pujian nyanyian baru, ya kan? Dan juga puji nama Tuhan. Bagi yang belum terima baptisan Roh Kudus, minta Tuhan baptis aku. Ya, minta. Tuhan diberikan, saudara minta, nggak mungkin dia Bapa yang baik minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular, nggak mungkin. Kalau saudara minta Roh Kudus, maka Roh Kudus yang datang. Ya, jangan takut, aduh gue takut nih, takut nanti setan yang datang. Jangan, karena apa? Alam roh itu tertib. Kalau saudara minta Roh Kudus yang datang. Tuhan Yesus sendiri yang menjamah mengurapi semua yang dibaptis Roh Kudus itu dari Tuhan. Ya, baptisan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Nanti bagi yang mau didoakan bisa maju ke depan. Ini saya bawa teman, ini Ibu Gembala GPDI sebetulnya. Karena habis doa di Menara Depok, ya yuk kita ikut melayani di tempat ini. Amin. Haleluya. Hadir di sini mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Sekarang ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil,
menerima baptisan Roh Kudus, tapi saudara rindu, saudara haus akan Tuhan, saudara mau dipenuhi kuasa dari Maha Tinggi, saudara angkat tangan di tempatnya. Saudara yang lain dukung dalam doa. Indah syakara Bapa ya syekere Tuhan, kau lihat anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus saat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima baptisan, terima Roh Tuhan tercurah atasmu penuh. Yes. Terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima Tuhan Yesus sendiri menjangkau engkau. Tuhan Yesus berkeliling di tempat ini, menjamah. Yes Lord. Tuhan Yesus sendiri datang kepadamu untuk baptis dengan Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuh. Terus ucapkan haleluya. keluarga kami, di lingkungan kami, di teman-teman
menjadi garam. Biar kami boleh menceritakan tentang Engkau Tuhan. Dan kami rindu juga banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan, yang diselamatkan, yang dimenangkan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu telah penuh kepada kami. Jika kami bolehkan membagikan kasih dan kuasa-Mu bagi orang-orang sekitar kami yang lemah, yang miskin, yang kekurangan. Kau berkati kami berlimpah Tuhan. Perkaya hidup kami Tuhan. Berkat rohani jasmani kami terima penuh dan penuh Tuhan. Jika kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi saluran-Mu Tuhan. Kami berada Tuhan untuk menyatakan Engkau ada dalam hidup kami, dan kemuliaan-Mu dinyatakan, Kau dibagikan, dan kami boleh Tuhan bersuka cita sama seperti Engkau bila satu jiwa diselamatkan, jika satu domba ditemukan. Terima kasih Bapa, pimpin jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang militan, yang kuat di dalam Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, yang mau menjangkau jiwa-jiwa. Berkati hamba-Mu Maud dan istri, berkati semuanya Bapa. Apapun jadi pergumulan keluarga, pelayanan apapun, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti memberikan, karena Dia maha kaya, Dia maha limpah. Kenali Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi.